Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik. Ibda Rudy Soik, sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudy Soik ini siapa sesungguhnya. Kontroversi pemecatan dengan tidak hormat Ibda Rudy Soik menimbulkan pertanyaan mendasar. Kepada siapa publik harus percaya ketika alasan pemecatan versi polisi dengan mereka yang membela Ibda Rudy Soik jauh berbeda? Polda NTT memecat Rudy Soik karena melanggar etik sebagai polisi. Sementara, Jarnas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO menyebut Ibda Rudy Soik dipecat karena perjuangannya membongkar mafia BBM di Nusa Tenggara Timur. Dua kubu itu lalu dipertemukan dan saling mengungkapkan pandangan masing-masing di depan Komisi 3 DPR RI pada Senin 28 Oktober 2024. Lantas, sebenarnya bagaimana duduk perkaranya serta apa beda pendapat Polda NTT dan kubu keponakan Prabowo? Jadi, Rudy Soik merupakan seorang perwira kepolisian berpangkat Inspektur Polisi 2. Jabatan terakhir Ibda Rudy Soik sebelum dipecat adalah Kepala Urusan Pembinaan Operasi atau KBO Satreskrim Kepolisian Resor Kupang Kota. Rudy Soik diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat pada 11 Oktober 2024 lalu oleh Bidang Propam Kepolisian Daerah NTT. Rudy Soik dipecat ketika dirinya berupaya mengungkap kasus mafia BBM di Kupang. Pertanyaannya, apa alasan Polda NTT memecat Ibda Rudy Soik? Berdasarkan pemaparan Kapolda NTT, Inspektur Jenderal Daniel Tahimonang Silitonga dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, ada 5 pelanggaran yang mendasari pemecatan Ibda Rudy Soik. Pertama, karena Ibda Rudy Soik dianggap melanggar kode etik dengan memasuki tempat hiburan karaoke saat jam kerja pada 25 Juni 2024 lalu. Propam NTT kemudian melakukan operasi tangkap tangan alias OTT dan menjaring 4 anggota Polri, salah satunya Rudy Soik. 3 anggota lainnya disidangkan dan menerima putusan sidang berupa permintaan maaf kepada institusi serta penempatan selama 7 hari. Tetapi tidak dengan Ibda Rudy Soik. Rudy tidak terima dan akhirnya mengajukan banding. Kedua, usai ditangkap di tempat karaoke, Kapolda NTT menyebut bahwa Ibda Rudy Soik sengaja melakukan framing dengan menyelidiki kasus peredaran BBM ilegal. Menurut Kapolda NTT, Rudy Soik menjadikan karaoke lokasi ia ditangkap sebagai safe house alias bagian dari tempat operasi. Alias, Rudy Soik disebut sengaja membuat-buat penyelidikan mafia BBM untuk menutupi insiden penangkapan dirinya di tempat karaoke saat jam dinas. Pelanggaran ketiga yang disebutkan Kapolda NTT adalah Rudy Soik diduga melakukan pencemaran nama baik anggota Polri dengan memfitnah anggota Propam. Rudy Soik disebut menuduh anggota Propam menerima suap dari pelaku mafia BBM. Menurut Polda NTT, tindakan Rudy Soik itu bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi agar bisa menangkap orang yang diduga menjadi mafia BBM. Pelanggaran keempat adalah meninggalkan tempat tugas tanpa izin. Saat Polda NTT melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut, Ibda Rudy Soik disebut meninggalkan tugas dan memilih untuk pergi ke Jakarta. Tak hanya sekali, pelanggaran serupa dilakukan sebanyak 2 kali. Dan pelanggaran terakhir adalah pemasangan garis polisi oleh Ibda Rudy Soik yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan serta SOP. Ibda Rudy Soik disebut memasang garis polisi terhadap sejumlah drum kosong di tempat yang diduga menjadi penampungan BBM ilegal. Drum kosong itu disebut milik 2 orang bernama Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Pemasangan garis polisi itu dianggap melanggar etik karena lokasi drum kosong itu tidak masuk sebagai barang bukti dan tak ada tindak pidana yang terbukti terjadi di tempat itu. Tak ada seminggu usai dipecat, Rudy Soik segera menggelar konferensi pers untuk memaparkan pembelaan dirinya terkait duduk perkara penyebab ia dipecat. Dalam konferensi pers itu, Rudy Soik memaparkan sejumlah pembelaan mulai dari alasan dirinya yang berada di tempat karaoke sampai pemasangan garis polisi.
Dan selanjutnya pada 14.30 kami semua 13 orang itu berkumpul. Kita 13 orang itu berkumpul. Dan kemudian saya mengajak dua, ingat, bukan istri orang ya, dua rekan kerja polisi yang jenis kelaminnya perempuan, polwan. Jadi bisa dicek ya, ada mendapatkan dugaan ya, bisa dicek ya. Dia punya korelasi dengan Al-Ghazali. Lihat di transaksinya. Saya minta untuk teman-teman mengejar Polresta, karena waktu itu saya dikeluarkan dari Sprindik. Nah ini, itu perannya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali punya korelasi ini. Lalu kenapa saya tidak dipecat dengan ketika saya karena apa? Anggotanya tidak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak diproses kode etik. Pembelaan diri Rudy Soek pun turut didukung oleh Ketua Jarnas Anti TPPO yang juga Wakil Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati bersama rekannya Romo Krisantus Paskalis. Berbeda dengan pendapat Kapolda NTT, Romo Paskal menyampaikan bahwa Rudy Soek sengaja dijebak di tengah jalan saat hendak menggerebek lokasi penimbunan BBM milik Ahmad Ansar. Penggerebekan itu dilakukan pada 25 Juni 2024. Saat itu, Rudy diminta Kasat Reskrim untuk menepi dan menunggu di sebuah rumah makan. Sementara, komando atas anggota yang melakukan penggerebekan dilakukan oleh orang lain. Ketika berada di rumah makan untuk menunggu, Rudy sempat mengajak dua anggota Polwan. Bersama dengan itu, tiba-tiba datang seorang anggota Propam Polda NTT yang hadir di lokasi dan mendapati Rudy Soek bersama dua Polwan juniornya. Saat itulah Rudy dituduh melakukan pelanggaran etik dengan tuduhan karaoke bersama dua Polwan pada jam kerja. Namun ketika anggota lain yang baru melakukan penggerebekan tiba di lokasi, mereka justru dilarang untuk masuk. Lalu kedua Polwan menjawab, oke kakak kami merapat, tapi kami tidak bisa lama karena mau antar anak les dengan waktu yang bersamaan. Lalu Kasat Reserse mereka masuk sama-sama ke restoran itu dan masuk ke ruangan VIP dan mencicipi makanan yang dihidangkan di meja ruangan VIP. Saya nggak tahu ini benar nggak Rudy karaoke siang-siang hari ini. Tanda tanya masih membayangi pemecatan Ibda Rudy Soek. Terdapat perbedaan pendapat antara Polda NTT dengan kubu Saraswati Rahayu terkait pemecatan Rudy Soek. Kronologi yang disampaikan pun berbanding 180 derajat antara keduanya. Meski demikian, banyak pihak mendorong agar isu pemecatan Rudy Soek ini tidak memudarkan pengungkapan dugaan kasus perdagangan ilegal bahan bakar oleh mafia BBM di NTT. Untuk itu, simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.